Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari presentasi kami yang berjudul Pelanggaran Etika Bisnis. Saya sebagai moderator, nama saya Nadi Putra Wijaya, dan anggota yang beranggotakan 5 orang, yaitu Andi Apriansa, Andi Maghribi, Nurul Lisa, Tusmina Mariana, Rizka Cahyantri. Materi pertama akan dibacakan oleh kepadanya. Saya persilahkan. Penulisan ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab. Dan dalam hal ini, kita akan menilai seberapa besar pelanggaran etika bisnis yang terjadi dalam perusahaan Nestle Indonesia. Latar belakang adalah sesuatu yang penting dalam kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik juga dalam konteks bisnis merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Tanpa disadari, khusus pelanggaran etika bisnis secara tidak sadar. Ulang. Dibacakan oleh Ya, mulai. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkegiatan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tertanggung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat Indonesia. Profil perusahaan. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle S.A. Karena ribut banget. Hujan. Pelanggaran etika bisnis pada Nestle Indonesia. Profil perusahaan. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle S.A. Perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di PP Swiss. Nestle S.A. didirikan lebih dari 140 tahun yang lalu oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubur bayi guna membantu seseorang ibu menyelamatkan bayinya sangat sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. Andi Apriansa. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Andi Maghribi. Kepada Andi Maghribi, saya persilakan. Good food, good life. Menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi, serta aman untuk dikonsumsi serta lezat rasanya. Permasalahan dalam perusahaan Nestle. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazakis yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Nasional Indonesia
rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri Enterobacter sakazaki yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. Menurut situs Science New yang dilakukan di 35 negara bahwa tingkat pencemaran bakteri Enterobacter sakazai ini pada susu formula bayi sebesar 14% atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri sakazaki ini ditemukan pada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi tersebut. Padahal pabrik pembuatan susu formula atau makanan apapun menurut standar sudah seharusnya bersih dari semua virus, kuman ataupun bakteri yang berbahaya. Pada penelitian terakhir didapatkan kemampuan 12 jenis strain sakazaki. Pencemar dari bakteri ini adalah Nestle. Nestle telah dikecam karena memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri sakazaki, khususnya untuk produk susu formula yang dipasarkan di negara berkembang. Memang berbeda dengan pemerintah kita, yaitu lembaga BPOM yang menyatakan bahwa tidak ada satupun susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter sakazaki di Indonesia. Next. Ya, terima kasih kepada Andi Maghribi. Materi ketiga akan dibacakan oleh Rizna Mariana. Kepada Rizna Mariana, saya persilahkan. Lalu, pada tahun 2011, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter sakazaki. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula, termasuk di dalamnya adalah Nestle yang terkontaminasi. Pembahasan masalah dalam perusahaan Nestle sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia. Kami memutuskan perhatian kami untuk meningkatkan gizi, nutrition, kesehatan, health, dan keafiatan wellness dan dari konsumen kami. Dibacakan oleh Nurul Iza. Kepada Nurul Iza, saya persilakan. Dari suatu perusahaan global, Nestle terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan penyempurnaan berbagai produk ciptaannya. Sebagai bagian dari suatu perusahaan global, Nestle terus meneruskan melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan. Nestle juga memperkuat kemampuan R&D melakukan kementerian inovasi di tiap tahap proses pengembangan produk. Dari kolaborasi awal dengan para pemasok utama, dengan menyatukan semua sumber R&D, Nestle mampu memberikan semua konsumen di seluruh dunia, baik dalam gizi, kesehatan, dan keafiatan, nutrisi, kesehatan, kebaikan, rasa, tekstur, atau kenyamanan. Selain itu, Nestle memberikan produk. Terima kasih. Pemateri kelima yaitu pemateri terakhir, yaitu Wiska Cahyantri. Kepada Wiska Cahyantri, saya persilakan. Dalam menjalankan bisnisnya, Nestle berusaha untuk selalu menjalankan tanggung jawab pada masyarakat dan menciptakan manfaat. Dalam beroperasi, memastikan standar perilaku bisnis yang mendukung pelestarian lingkungan. Sebagaimana tercantum dalam Nestle Corporate Business Principles, ini termasuk prinsip-prinsip global Compact PBB tentang hak asasi manusia. D. Etika bisnis dalam perusahaan Nestle Indonesia. Corporate Business Principle Nestle merupakan fondasi dari budaya perusahaan PT Nestle yang telah berkembang selama 140 tahun. Sejak pertama kali Henry Nestle berhasil meramu bubur bayi
Farin, mereka telah membangun bisnis kami pada keyakinan bahwa untuk memiliki keberhasilan jangka panjang bagi pemegang saham, kita tidak hanya harus mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa semua kegiatan mereka yang berkelanjutan, namun mereka juga harus menciptakan nilai yang signifikan bagi masyarakat. Pada 2011, program pelatihan modular diluncurkan pada berbagai komponen bisnis prinsipal. Kedalaman dan fokus dari pelatihan dibentuk sesuai dengan materialitas untuk fungsi yang berbeda dalam perusahaan. Sebagai contoh, pelatihan tentang komponen hak asasi manusia akan fokus pada manajer dan karyawan di negara-negara yang lebih tinggi risiko hak asasi manusia sebagai prioritas. Gizi kesehatan dan tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen setiap hari dimanapun mereka berada dengan menawarkan pilihan produk makanan dan minuman yang lezat dan sehat serta mendorong gaya hidup sehat. Kami menggunakan hal ini melalui moto kami, Good Food, Good Life. Keamanan produk. Di mana saja di seluruh dunia, nama Nestle menjanjikan produk yang aman dan berkualitas baik kepada konsumen. C. Komunikasi kepada konsumen. Kami berkomitmen terhadap komunikasi kepada konsumen yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang memberdayakan konsumen untuk menggunakan hak mereka atas pilihan yang bersandarkan pada informasi yang benar dan mempromosikan pola makan yang lebih sehat. Kami bekerja dan kegiatan usaha kami. Kami mendukung isi presentasi kami yaitu, meskipun pada tahun 2004 produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakazaki, namun di Indonesia sendiri pada tahun 2011 Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan obat dan melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter Sakazaki. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula atau termasuk di dalamnya ada Nestle yang berkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada 2008 sampai 2011 dan Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Ya, dari hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat kami berikan yaitu diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi serta dapat mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan turut memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat